Itu biasanya muncul karena ada sisa-sisa peradangan seperti bekas jerawat, cacar, dan lain sebagainya. Nah, itu biasanya bisa kita atasi dengan kita merangsang pertumbuhan sel kulit baru. Kita bebaskan dulu jaringan scarsnya sehingga dia akan naik cepat ke atas. Biasanya dengan treatment ada salmon DNA untuk scars. Kemudian ada juga PRP, platelet rich plasma, menggunakan plasma darah kita sendiri. Nanti akan dipisahkan di sentrifus dengan alat, terus dioles ke wajah, diputar pakai mesin. Nah, proses regenerasi sel kulit ini membutuhkan tahapan, paling tidak treatmentnya 1 bulan sekali, itu sebanyak 3 hingga 4 kali. Kemudian komedo memang normal muncul di kulit wajah setiap 28 hari karena sisa-sisa dari penumpukan sel minyak di kulit wajah kita. Jadi komedo itu sebenarnya normal, makanya kita sarankan treatment facial di klinik itu kurang lebih 1 bulan sekali. Coba kita lihat yang mengikuti live di TikTok, apakah sudah ada pertanyaan? Halo, selamat datang Kak Onion.Klo, selamat bergabung. Baik, untuk di TikTok ini belum ada. Silahkan untuk sahabat Kedafriend yang udah live di Instagram maupun TikTok, jadi yang ingin bertanya silahkan langsung tuliskan pertanyaan di kolom komentar. Nanti di akhir sesi acara kita akan memilih 3 penanya yang beruntung akan mendapatkan free voucher konsultasi dokter, free ekstraksi komedo, dan free masker VC ya. Halo Kak Imelda Princess, selamat bergabung. Ada lagi pertanyaan, kita jawab dulu pertanyaan dari Kak DSW Sari. Dok, mau tanya kalau perawatan kan ada peeling gitu, nah biasanya peeling itu berapa bulan sekali? Tergantung dari jenis dan persentase peelingnya. Peeling kan gunanya untuk mengangkat sel-sel kulit mati sehingga aplikasi skincare kita jadi lebih efektif dan optimal. Sel kulit mati terangkat sehingga wajah terlihat lebih cerah dan menyamarkan noda. Untuk peeling dengan tingkat konsentrasi yang ringan itu 1 bulan sekali cukup. Sedangkan peeling yang mengangkat pengelupasan dan sel kulit mati yang lebih tebal biasanya setiap 6 minggu hingga 8 minggu. Tergantung dari jenis peeling yang kita gunakan. Baik, kita lanjut dulu ke mitos dan fakta tentang permasalahan kulit yang sering Kedafriend alami ya, atau yang sering Kedafriend lihat dan dengar di media sosial. Yang keempat itu adalah jerawat, itu bisa dicegah dengan penggunaan skincare yang rutin. Sebenarnya ini tidak sepenuhnya mitos, karena perawatan wajah yang rutin akan membuat wajah jadi lebih bersih, sehat, dan tidak mudah muncul jerawat. Namun Kedafriend juga harus ingat, jerawat penyebabnya tidak hanya 1 faktor saja. Dia banyak mempengaruhi berbagai macam faktor, salah satunya keturunan, usia produktif, itu kelenjar minyak kita jadi lebih aktif sehingga jerawat akan gampang lebih muncul. Terus penggunaan obat-obatan maupun hormonal, stres, dan faktor keturunan. Jadi jika Kedafriend sudah menggunakan skincare rutin, deterjen, sodium lauryl sulfat yang cukup tinggi konsentrasinya, kemudian ada juga kandungan amonium
lauryl sulfat dan natrium klorida. Jika konsentrasi tersebut cukup banyak di ingredient skincare kita, biasanya itu akan merangsang iritasi, bruntus, dan jerawat di wajah. Nah, apa sih skincare yang terbaik untuk wajah yang cenderung berjerawat? Biasanya yang terbaik itu adalah gunakan krim total jerawat dan treatment-treatment yang ada di Acne Solution dari Estetika Solution di Klinik Estetika Dr. Avandi. Jadi apa saja Acne Solution ini? Salah satunya adalah acne peeling. Acne peeling tersebut adalah chemical peeling. Jadi cairan atau larutan chemical yang kita oleskan di wajah, gunanya adalah untuk mempercepat proses peradangan jerawat di wajah sehingga jerawatnya lebih cepat kering, terus tidak menimbulkan bekas, serta mengangkat sel kulit mati dan merangsang pertumbuhan sel kulit baru yang lebih sehat dan cerah. Kemudian bagaimana untuk tipe jerawat yang dia cenderung kistik, jadi artinya dia tumbuh lebih besar di bawah permukaan kulit. Biasanya itu tidak terlalu efektif dengan pengobatan krim-krim oles ataupun topikal. Nah, di klinik biasanya kami menyarankan untuk melakukan injeksi jerawat dengan antibiotik khusus untuk menghancurkan atau mematikan bakteri penyebab jerawat ini. Kita masukkan ke lapisan bawah kulit dengan metode injeksi atau suntikan. Gunanya adalah proses peradangan tadi terjadi lebih cepat, mempersingkat terjadinya proses peradangan sehingga dalam 2 hingga 3 hari biasanya jerawatnya akan cepat reda dan cepat matang. Kemudian di klinik estetika Dr. Avandi sendiri kita juga punya treatment namanya BLA atau Bright Leaf Aqua Pure untuk oily skin dan acne skin. Jadi Bright Leaf Aqua Pure ini sejenis soft peeling, jadi membersihkan hingga lapisan terdalam, deep cleansing. Jadi dari sisa-sisa komedo ataupun sisa-sisa kelenjar minyak di lapisan wajah kita. Terus juga ada efek untuk permajaan, mencerahkan kulit wajah dengan cooling dan heatingnya. Terus ada juga untuk menyamarkan noda-noda, flek-flek, dan bekas-bekas jerawat. Itu dia untuk BLA. Kemudian yang terakhir treatment kita juga ada IPL for acne. Jadi IPL ini adalah instant pulse light, jadi sinar terang yang ditempel ke wajah untuk meredakan proses peradangan di jerawat itu sendiri. Biasanya efektif untuk beruntus-beruntus, jerawat papul-papul maupun nodul. Itu dia treatment-treatment Acne Solution dari Estetika Solution. Kemudian ada juga mitos dan fakta berikutnya adalah biasanya beberapa dari Keda Friends kalian itu suka mendengar pasta gigi itu bisa mengobati jerawat. Ini sepenuhnya adalah mitos ya. Bahkan kandungan di pasta gigi tersebut bisa merangsang iritasi di kulit wajah kita. Jadi jangan sekali-kali dicoba, jangan sekali-kali dilakukan karena akan merusak kesehatan wajah kita, akan terjadi iritasi dan peradangan. Jadi sebaiknya Keda Friend kenali dulu jenis jerawatnya. Jenis jerawat kita itu ada yang tipe papul. Papul itu seperti beruntus kecil-kecil. Terus ada pustul. Kalau pustul dia ada matanya sedikit, yang masih kecil, terus ada mata sedikit. Ada nodul. Nodul itu jerawat batu, cuman masih ukurannya medium. Di atasnya lagi ada kistik. Kistik itu seperti jerawat batu yang besar dan dalam. Nah, stadium yang kelima adalah konglobata. Konglobata adalah perpaduan dari jerawat-jerawat kistik tadi. Nah, jerawat-jerawat ini biasanya dipengaruhi oleh lifestyle, gaya hidup kita yang suka merokok, minum minuman beralkohol, kurang istirahat, stres. Nah, itu mempengaruhi jerawat. Terus jerawat juga dipengaruhi oleh konsumsi kita. Terlalu banyak makanan berminyak, goreng-gorengan, makanan manis, itu juga bisa merangsang pertumbuhan jerawat. Jadi harus kita pahami dulu jenis dan tipe jerawat. Beberapa orang yang sensitivitas terhadap makanan-makanan tertentu seperti telur, terus seafood, nah itu kadang juga bisa merangsang pertumbuhan jerawat. Itu dia tadi beberapa mitos dan fakta dalam perawatan kulit yang dapat Keda Friend ketahui supaya tidak
jadi misleading. Kemudian untuk perawatan wajah, Kedafren dapat mempercayakan permasalahan kulit Kedafren 36 itu apa? Jadi usia 36 rata-rata sudah bisa melakukan treatment apapun injeksi derma filler, di mana derma filler itu merupakan kandungannya itu untuk relaksasi otot sehingga kerutan-kerutan tidak terlihat di wajah, menyamarkan kerutan, membuat wajah kita jadi lebih kencang. Karena dia kencang sehingga dia merefleksikan cahaya sehingga terlihat glowing. Semoga bisa atau 20 tahun itu biasanya usia produktif. Jadi bisa kita evaluasi dari sana. Jadi melindungi, menggantikan skin barrier kita yang sudah rusak. Jadi nanti setelah di salmon DNA, kulit wajah kita akan lebih halus, tekstur kulitnya, terus warnanya akan lebih merata, cerah dan glowing. Selain itu sangat banyak sekali. Kita punya treatment laser, ada auto roller whitening. Nanti akan disesuaikan dengan tingkat kebutuhan kulit wajah kita. Kemudian mau cerah seluruh tubuh, kita juga punya instan injeksi dan infus glowing. Kemudian dari Adaka Arati Haluvi,
Dok, ada nggak sih krim atau serum dari estetika yang bisa buat ngurangin bekas jerawat pada kulit berminyak dan acne prone? Baik, terima kasih Kak Luffy. Di krim estetika kita punya serum Fit C, itu bisa untuk menyamarkan noda. Terus kita juga punya krim malam 1 dan malam 2, gunanya untuk menyamarkan noda, flek, bekas-bekas jerawat. Terus kalau jerawat yang radangnya udah reda, udah nggak ada, biasanya dokter akan meresepkan lotion flek atau lotion pencerah yang khusus dipakai di malam hari. Itu semuanya efektif untuk bekas-bekas jerawat, termasuk kulit wajah yang berminyak dan acne prone. Di samping dengan melakukan perawatan rutin ya Kak, untuk merangsang pertumbuhan sel kulit yang baru. Baik, terima kasih. Kemudian ini juga ada pertanyaan dari, coba kita lihat di TikTok, sepertinya sudah ada beberapa pertanyaan. Ada Kak Viani Mahadewi. Kalau kulit kusam dan beruntung bisa kombinasi dengan acne peeling untuk menyamarkan dan meredakan proses peradangan dari bruntus itu sendiri. Kita juga ada IPL acne untuk menekan proses peradangan dari bruntus. Jadi kita sangat banyak sekali treatment untuk wajah bruntus dan kulit kusam. Kalau kusam biasanya itu karena lapisan sel kulit mati kita yang cukup tebal. Kan efek yang sangat baik untuk kondisi wajah, karena dia bisa menyamarkan kerutan halus, menyamarkan flek, dan menyamarkan noda. Dan sebagai anti-aging pemakaiannya 2 kali
Talk episode 95 pada siang hari ini. Nantikan episode Skin Talk berikutnya setiap hari Jumat ya. Saya Dr. Nadia, sampai jumpa.